Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari saya Habibullah dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa hal kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di dalam bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada saudari Deswita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subject verb agreement. Pada bagian pertama ini membahas salah satu kesalahan umum dalam penulisan bahasa Inggris. Masalah ini sering muncul dalam teks seperti TOEFL, terutama dalam bagian written expression. Secara umum, aturan subject verb agreement cukup sederhana. Yang pertama, jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus dalam bentuk tunggal. Contoh, he walks in the room. Walks-nya ini ditambah s karena subjeknya terdiri dari ketiga tunggal, yaitu he. Yang kedua, yaitu jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus dalam bentuk jamak. Contohnya, the boy walks to school. The boy walks to school. Maka kata kerjanya adalah walks dalam bentuk tunggal, ditandai dengan is. Contoh yang kedua yaitu she likes coklat. Di sini subjek tunggalnya adalah kata kerjanya berbentuk tunggal karena di sini merupakan satu orang. Yang kedua yaitu they like coklat. Di sini subjeknya berupa jamak karena mempunyai arti banyak. Jadi kata kerjanya membentuk jamak. Penambahan s di sini berarti jamak kalau s-nya ada pada benda. Contoh, a book, sebuah buku, atau the books, dua buku. Kalau s-nya ada di kata kerja berarti subjeknya terdiri dari ketiga tunggal, yaitu he, she, it, any. Any yang dimaksud di sini adalah untuk sebuah benda. Mungkin saya akan menjelaskan pada. Baik, saya akan menjelaskan poin saya Pak Iko Tulukma dari Pak Iko Tulukma Bustamil dari kelompok 1 akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu paralel struktur. Paralel struktur merupakan teknik penulisan yang menggunakan struktur kalimat yang sama atau serupa untuk elemen-elemen yang berurutan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Ini membantu meningkatkan kejelasan, keseimbangan, dan keterbacaan tulisan. Misal contoh dari paralel struktur. Yang pertama, I love reading books, writing stories, and editing articles. Jadi di sini kan di kata kerjanya itu kan aslinya read, write, dan edit. Itu ditambah ing biar semua kalimatnya itu sama. Contoh yang kedua, she enjoys skiing, swimming, and cycling.
Selanjutnya, aturan paralel struktur. Yang pertama, konsistensi struktur. Gunakan struktur yang sama untuk elemen-elemen yang berurutan. Yang kedua, konsistensi bentuk kata, yaitu pastikan semua elemen menggunakan kata yang sama. Misalnya semua kata dalam bentuk gerund atau semua kata dalam bentuk infinitif. Contoh kesalahan dalam paralel struktur ini: I love reading books, to write stories, and editing articles. Ini kan yang nggak sama di yang kedua, yang to write stories, karena kayak kurang bagus gitu. Jadi harus disamakan sama kata kerja yang awal sama kata kerja yang selanjutnya. Selanjutnya, dengan menggunakan paralel struktur yang tepat, tulisan menjadi lebih jelas, lebih dimengerti, terstruktur, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, poin yang ketiga itu ada verb. Verb adalah kata yang menunjukkan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Verb terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, transitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek seperti touch, study, kick, dan lain sebagainya. Yang kedua, intransitive verb, yaitu kata kerja yang tidak butuh pada objek seperti go, sleep, arrive. Kalau yang transitif itu kan touch misalnya, touch itu kan bentuk, itu kan butuh sesuatu untuk memperjelas apa yang disentuh itu. Terus kalau contoh yang intransitif itu kan kata kerja yang tidak membutuhkan pada objek seperti sleep, go. Dan perlu diketahui bahwa kata kerja itu dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu infinitif, past, dan past participle. Dari tiga bentuk tersebut ada yang beraturan yang disebut dengan regular verb, dan yang tidak beraturan disebut dengan irregular verb. Contohnya yang regular verb, yang infinitif. Kalau yang infinitif itu misalnya present. Terus yang di past itu kan artinya masa lampau, berarti harus ditambahin ed. Jadi present kayak ada perakhiran ed gitu. Yang past participle juga sama, present itu artinya menyajikan. Terus yang contoh irregular verb yang infinitif itu misalnya underwrite, yaitu artinya menangguh. Tapi kalau di past atau masa lampau itu berubah jadi underwrote. Diubah lagi menjadi past participle menjadi underwritten. Begitu. Contoh penggunaan verb. Yang pertama, she runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Kan verb ini kata yang menunjukkan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Nah, di sini runs merupakan action verb, yaitu kata kerja tindakan gitu. Contoh yang nomor 2, they have finished their homework. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Di sini have finished adalah kata kerja bantu bersama dengan main verb, yaitu finish.
Dengan memahami dan menggunakan verb dengan tepat, komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif dalam menyampaikan tindakan, kejadian, atau keadaan. Ini itu dari saya, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang noun and article. Noun, kata benda, dan juga artikel. Jadi pada topik yang keempat yaitu artikel and noun and article. Noun and article bisa diartikan sebuah benda yang menunjukkan tempat dan atau ide. Sedangkan artikel sendiri adalah sesuatu kata yang digunakan untuk menjelaskan. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia menjelaskan tentang noun and article, noun benda dan penjelasan benda-benda tersebut. Jadi dinamakan dalam bahasa Inggris itu dinamakan noun and article. Jadi contoh dari noun and article saya beri contoh di sini. A dog is breaking menggunakan a. A dog adalah kata tunggal dan umum. Contoh, an apple is on the table. An apple is on the table. Jadi di sini kata an digunakan untuk apple, dimulai dengan kata vokal. Jadi strukturnya seperti itu. Dan selanjutnya the sun is singing. Sun is singing. Di situ ada kata the. The itu digunakan untuk benda spesifik hanya untuk satu. Semisal kursi atau buku. The book. Jadi kalau banyak nanti bisa ditambah s seperti yang dijelaskan pada materi yang pertama, yaitu the books ditambah dengan s. Jadi kalau cuma satu tunggal di situ maka harus menggunakan the book. Tidak ada tambahan. Dan selanjutnya artikel itu kata sedang jenis artikel atau kata sandang adalah jenis determiner atau penentu. Jadi penentu. Artikel atau kata sandang itu adalah kata penentu yang digunakan untuk kata benda untuk menunjuk apakah benda tersebut spesifik atau definitif atau tidak spesifik, indefinitif. Ada 3 kata sandang yang dalam bahasa Inggris a, an, dan the. Yang seperti yang barusan, contoh yang barusan, yang pertama yaitu adalah a dog is breaking. Jadi a itu digunakan untuk kata sandang untuk menunjuk benda. Benda itu spesifik atau tidak ditunjukkan dengan kata itu disandangkan kepada dog, anjing. A dog is breaking. Begitu. Dan selanjutnya itu an kalau dalam bahasa Inggris. An apple is on the table. An itu disandangkan kepada table karena table itu adalah kata benda. An apple itu kata benda. Bisa jadi bendanya ini spesifik atau tidak spesifik. Karena an itu hanya untuk huruf vokal. Jadi semuanya kata sandang itu biasanya setelahnya menyandang kata benda seperti apple, dog, dan sun. The sun is sini. Sun itu adalah kata benda. Kata penyandangnya apa? The. Kenapa di sini tidak tambah s dalam sun? Karena sun sendiri hanya satu kata saja. Tidak banyak suns. Tidak ditambah s. Sedangkan kalau seperti the books dalam kalimat kebanyakan itu karena bukunya yang ditunjuk itu banyak atau jamak. Jamak dalam bahasa Inggris beda dalam bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris jamak itu lebih dari 2. Sedangkan dalam kalimat yang dalam bahasa yang lain jamak itu lebih dari 3. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya ini dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.